Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan memberitahu cara bagaimana mengatasi rasa malas. Apakah kalian termasuk orang yang malas? Ya, tentu saja semua orang pasti memiliki sifat yang malas. Rasa malas itu juga termasuk sesuatu yang wajar. Tapi, kita juga harus mampu melawan rasa malas tersebut. Dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan cara kita harus memiliki target. Kita harus mempunyai target yang jelas. Target kita itu apa? Contoh, saya mau membeli mobil. Maka kita akan bekerja, kita akan berjuang mati-matian, menabung, mengumpulkan uang demi untuk dapat mencapai target tersebut. Artinya, di pertama kita harus memiliki sebuah target. Kalau kita tidak memiliki target, maka kita akan menjadi orang yang malas-malasan. Maka kita harus memiliki target kita jelas. Target kita itu apa? Kita tulis target kita itu apa. Seperti yang contoh saya bilang tadi, saya ingin membeli mobil, maka kita harus bekerja. Saya harus berjuang mati-matian, kumpul uang untuk kita bisa memiliki mobil tersebut. Contoh yang lain, saya ingin wisuda 8 semester. Saya ingin menyelesaikan pendidikan sarjana saya 8 semester. Artinya kita harus rajin belajar. Kita nggak boleh malas-malasan, kita nggak boleh sering bolos. Kemudian kita tidak menipu dosen, ada tugas dikerjakan, menurut sama orang tua. Nah, ketika kita sudah memiliki target, kita harus menyelesaikan sarjana kita 8 semester. Kita berarti tidak boleh malas-malasan. Kita tidak sering bolos. Nah, jadi di sini kita harus memiliki target yang jelas. Artinya jika sudah ada target, kita tidak menjadi orang yang malas-malasan. Contoh yang lain lagi, ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, misalnya besok pagi saya ingin pergi ke luar kota. Artinya kita harus mindset di otak kita harus bangun besok pagi. Jam 5 pagi kita sudah harus bangun. Dan kita harus berangkat pergi keluar kota. Ketika sudah di mindset di otak seperti itu, maka kita akan disiplin dengan waktu, kita akan bangun tepat waktu, dan kita akan mencapai target kita bahwa kita akan pergi keluar kota. Artinya, ketika kita sudah memiliki target kita kemana, tujuan kita jelas, kita mau pergi kemana, maka kita tidak akan menjadi orang yang malas-malasan. Maka jelas beda dengan orang yang tidak memiliki target. Targetnya apa? Targetnya nggak jelas. Ketika dia bangun pagi, dia akan mengerjakan sesukanya. Dia akan mengerjakan nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Dia akan bangun pagi, besok juga seperti itu. Kalau kita sudah memiliki target, aku besok bangun jam 5 dan aku akan berangkat ke sekolah. Target kita adalah sekolah, maka kita bangunnya jam 5. Kita memiliki target yang jelas. Jadi jelas bahwa orang yang memiliki target yang jelas dan orang yang tidak memiliki target itu jelas berbeda. Maka pertama harus memiliki target yang jelas. Kemudian cara yang kedua, yaitu hukuman. Kita harus memiliki hukuman. Ketika kita tidak mampu mengerjakan tersebut, kita juga harus bisa menghukum diri kita sendiri. Manusia akan bergerak kalau takut dihukum. Murid juga akan menaati gurunya jika ia diberi hukuman. Artinya, kita juga harus punya hukuman. Seorang anak yang tidak menaati peraturan orang tuanya, yang tidak menaati peraturannya di rumah, ia harus diberi hukuman. Artinya di dalam hidup kita, di dalam diri kita, di dalam kita hidup, kita harus memiliki hukuman.
Jika kita tidak menghukum diri kita sendiri, kita akan hidup sesukanya. Kita akan hidup bebas, tidak memiliki aturan. Saya ambil contoh yang lain. Jika kita biasa hidup dengan orang tua, semua kebutuhan finansial bergantung kepada orang tua. Kemudian, jika suatu saat orang tua kita kemudian tidak ada, orang tua kita sudah meninggal. Jika kita tidak menghukum diri kita untuk bekerja, ketika aku tidak bekerja, maka aku tidak bisa makan. Maka ketika kita sudah menghukum diri kita harus rajin bekerja. Karena kalau kita tidak bekerja, kita tidak bisa makan. Nah, artinya dalam hidup ini kita harus menghukum diri kita sendiri agar lebih maju. Karena malas tidak akan membuat perut kita kenyang. Malas tidak akan membuat tabungan kita bertambah. Dan malas tidak akan membuat cicilan rumah kita lunas. Kemudian malas tidak membuat diri kita lebih baik. Karena malas itu bukan solusi. Artinya kita harus memiliki target dan kita harus menghukum diri kita jika kita tidak mampu mencapai target tersebut. Kemudian cara yang ketiga, adanya reward atau hadiah. Manusia akan tergerak jikalau ada hadiah. Seorang murid apabila ranking 1, ia akan mendapatkan hadiah. Ia akan mendapatkan piagam, ia akan mendapatkan buku, hadiah dari gurunya. Seorang anak apabila mendapat ranking 1, ia akan diajak oleh orang tuanya untuk jalan-jalan keluar kota. Maka di dalam hidup ini kita juga harus bergerak jika ada hadiah. Artinya kita harus bekerja jika itu rewardnya jelas. Maka kita harus rajin. Intinya itu harus ada reward. Pasti kita tidak akan malas. Kalau ketiga ini jelas targetnya, kemudian kita menghukum diri kita agar kita lebih rajin, tidak malas-malasan. Kemudian yang ketiga, kita memiliki hadiah. Ketika kita mencapai itu, kita akan mendapatkan hadiah, kita akan mendapatkan reward. Maka jika ketiga ini jelas, kita tidak akan malas-malasan. Contoh yang lain, saya ingin membeli kamera. Kemudian harganya berapa? Contoh harganya 3 juta. Maka kita harus menabung, kita harus kerja keras. Kapan itu tercapai? Kita harus buat kapan waktunya tercapai. Misalnya 3 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, itu harus tercapai. Jadi target kita jelas, kemudian kita menghukum diri kita apabila kita malas-malasan. Kalau aku nggak mendapatkan itu, aku tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau aku tidak bekerja, aku tidak bisa makan. Kemudian kita harus memberi diri kita juga hadiah. Kita harus, ketika kita mencapai itu semua, kita akan mendapatkan sebuah hadiah. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua adalah kemauan yang manusia. Maka yakinlah, ketika 3 cara tersebut dilakukan, kita juga tidak akan melakukan yang namanya malas-malasan. Jadi itu juga termasuk obat malas. Gak bisa dipungkiri bahwa semua manusia, semua orang yang ada hidup di bumi ini memiliki sifat malas, rasa malas. Tapi kita juga harus tahu bagaimana cara mengatasi malas tersebut. Dan kita harus merubah mindset kita, mindset yang ada di otak kita harus kita rubah. Jika kita malas-malasan, kita mau jadi apa? Karena kalau bukan dirimu yang merubah, siapa lagi? Kita tidak akan bergantung kepada orang lain. Kita mampu berdiri sendiri, artinya kita tidak boleh malas. Kita harus rajin, target kita jelas. Kita harus menghukum diri kita supaya target tersebut tercapai dan tidak boleh menjadi orang yang malas-malasan.